Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ahmad Husyairi selaku dosen pengampu mata kuliah ICT Literacy kelas MJ 104. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 10. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Rosa Sabila Maulida. Yang kedua, Ega Oktana Wangsari. Dan yang ketiga, Nisrina. Di sini kami akan memaparkan studi kasus e-commerce dengan judul peningkatan resiko penipuan digital, yaitu phishing dan scam pada marketplace. Baik, kami akan menjelaskan latar belakang yang mendasari dari makalah kami, yaitu seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kini membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Salah satu contohnya adalah dengan munculnya marketplace digital. Marketplace kini memungkinkan untuk bertransaksi jual beli untuk dilakukan secara daring, yang mana tanpa batasan geografis. Namun, di balik marketplace digital, terdapat ancaman dalam keamanan digitalnya, khususnya pada phishing dan scam, salah satu contohnya. Namun sebelumnya, saya jelaskan dulu pengertian dari istilah-istilah yang kami gunakan dalam makalah ini. Yang pertama adalah literasi digital. Literasi digital itu adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi melalui teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Di sini mencakup keterampilan teknis seperti mencari informasi di internet atau menggunakan aplikasi, serta kemampuan kritis seperti membedakan hoax, melindungi data pribadi, dan sebagainya. Yang kedua adalah istilah marketplace. Marketplace sendiri adalah platform digital yang bisa kita sebut sebagai pasar online, di mana dia seperti pasar tradisional, cuman dalam bentuk online, dengan berbagai produk yang dijual. Yang ketiga adalah penipuan digital, di mana dia adalah tindakan kejahatan yang memanfaatkan perangkat elektronik dan jaringan internet untuk mengelabui korbannya demi mendapatkan keuntungan secara ilegal. Di sini, modus yang sering dipakai adalah memanfaatkan psikologis korban untuk dimanipulasi. Selanjutnya, kita jelaskan jenis-jenis dari penipuan digital. Di sini terdapat 2 bentuk utama yang sering terjadi pada marketplace. Yang pertama adalah phishing, yang kedua adalah scam. Phishing itu sendiri bisa kita sebut seperti memancing, yang mana dia adalah pelakunya menyamar sebagai pihak terpercaya melalui SMS, email atau situs palsu. Dia memancing korban agar dapat memberikan data pribadi sensitifnya seperti PIN, kata sandi, nomor kartu kredit, dan sebagainya, yang kemudian dia gunakan untuk melakukan kejahatan seperti mencuri uang atau mencuri identitas. Yang kedua adalah scam. Scamming ini merupakan penipuan yang dirancang untuk mengelabui korbannya agar secara sukarela memberikan uang atau data pribadi atau aset berharga lainnya kepada pelaku. Di sini hubungan keduanya adalah phishing itu merupakan bagian dari scam, yang mana perbedaannya phishing itu lebih ke mencuri informasi pribadi sensitif, namun scam itu mendapatkan uang atau barang berharga lainnya dengan cara menipu secara langsung dari korban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ega. Analisis kerentanan pengguna marketplace. Kerentanan pengguna marketplace terhadap ancaman penipuan digital atau disebut dengan phishing dan scam merupakan isu krusial yang perlu diteliti. Kerentanan ini bersumber dari 2 faktor. Faktor pertama yaitu faktor individual, keterbatasan kemampuan individu dalam memahami, mengevaluasi, dan menerapkan praktis keamanan, kemampuan kognitif, dan emosi manusia. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan, faktor yang berasal dari celah interaksi digital yang memanfaatkan oleh penipu siber untuk menjalankan tujuannya. Hal tersebut dapat berupa pengalihan komunikasi ke saluran pihak ketiga atau melakukan tindakan eksplorasi. Dan selanjutnya yaitu faktor peningkatan resiko. 1. Pertumbuhan penggunaan atau semakin banyak pengguna marketplace, semakin besar peluang target penipuan. Yang kedua, literasi digital rendah. Banyak konsumen belum mampu membedakan tautan asli dan palsu. Misalnya, konsumen mudah percaya pada pesan WhatsApp yang mengatasnamakan marketplace dengan iming-iming hadiah.
Yang ketiga, kelemahan sistem keamanan. Tidak semua marketplace menerapkan autentikasi berlapis. Beberapa masih mengendalikan username dan password tanpa verifikasi tambahan. Yang keempat, modus canggih. Penggunaan AI dalam membuat pesan phishing lebih meyakinkan. Pesan palsu kini menggunakan bahasa dan desain visual yang menyerupai situs resmi. Yang kelima, kurangnya regulasi tegas. Penegasan hukum terhadap pelaku penipuan digital masih lemah. Banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti karena kesulitan pelacakan. Selanjutnya yaitu dampak penipuan digital. Penipuan digital dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna marketplace, antara lain yaitu bagi konsumen, kerugian finansial, pencurian identitas, dan trauma psikologis. Banyak korban kehilangan tabungan karena tertipu tautan palsu. Bagi pelaku usaha, reputasi marketplace menurun, kehilangan kepercayaan konsumen, marketplace yang sering dikaitkan dengan penipuan akan ditinggalkan pengguna. Bagi negara, meningkatkan angka kriminalitas digital, tantangan regulasi, serta potensi menurunnya kepercayaan terhadap ekonomi digital. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital nasional. Oke, bisa dilanjutkan dengan teman saya yaitu Nisrina. Baik, terima kasih Kak Ega. Untuk selanjutnya adalah pentingnya peran literasi digital sebagai upaya pencegahan. Di sini kami mengambil ada 4 peran. Yang pertama adalah edukasi konsumen, yaitu kampanye literasi digital, bagaimana cara mengenali tautan resmi. Lalu yang kedua adalah penguatan sistem keamanan. Misalnya dengan menggunakan autentifikasi 2 faktor atau enkripsi data dan sistem deteksi fraud. Yang ketiga adalah kolaborasi multi pihak. Misalnya dengan marketplace, dengan pemerintah dan lembaga keamanan cyber. Lalu yang terakhir adalah regulasi dan penegakan hukum, seperti adanya UU ITE, perlindungan konsumen, serta sanksi yang tegas bagi para pelaku kejahatan cyber. Next. Di pembahasan kami kali ini, kami akan mengambil desain prototipe mengenai sistem pendeteksi link phishing. Kami mengambil dalam jurnal informatika dan teknik elektroterapan. Phishing merupakan teknik penipuan yang memanfaatkan media internet untuk memperoleh informasi sensitif, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, dan dengan menyamar sebagai pihak yang terpercaya. Di dalam jurnal tersebut terdapat desain prototipe sistem pendeteksi link phishing yang berbasis web dengan menggunakan algoritma random forest. Algoritma random forest sendiri dipilih karena kemampuannya dalam menangani jumlah data yang besar dan variabel yang banyak, serta mampu memberikan akurasi yang tinggi dalam proses klarifikasi. Dengan mengimplementasikan random forest, peneliti merancang desain prototipe dengan menyediakan layanan untuk mengecek apakah sebuah URL tersebut merupakan link phishing. Selanjutnya, pengguna akan memasukkan URL yang ingin ia analisis ke dalam sistem melalui formulir atau kolom input. Setelah sistem memproses URL tersebut, pengguna akan mendapatkan hasil deteksi apakah link tersebut merupakan link phishing atau tidak. Next. Baik, kesimpulan dari makalah kami kali ini adalah resiko penipuan digital ini pada marketplace meningkat seiring perkembangnya teknologi dan jumlah pengguna. Yang kedua, phishing dan scam itu menjadi ancaman utama yang berdampak pada konsumen, pelaku usaha, dan juga negara. Lalu kita juga dapat melakukan pencegahan dengan membutuhkan kombinasi literasi digital, teknologi keamanan, regulasi, dan kolaborasi lintas sektor. Saran menurut kelompok kami adalah konsumen perlu meningkatkan kewaspadaan dan literasi digital. Lalu yang kedua, marketplace harus berinvestasi pada sistem keamanan cyber. Dan yang terakhir, perlunya dukungan pemerintah untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.